Shalom saudara. Shalom. Tuhan beserta dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada 2 minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Nabi Baal atau Nabi Asyera, mereka berteriak-teriak kepada Baal dan Asyera supaya persembahan mereka dibakar dengan api dari langit. Tetapi pada Nabi Baal dan Asyera tidak mendapatkan respon dari dewa Baal atau Asyera. Kemudian Nabi Elia berseru kepada Tuhan, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Nyatakanlah kuasa-Mu bahwa Engkau ada. Maka persembahan Elia dibakar oleh api dari langit yang berasal dari Tuhan. Kemudian bangsa Israel baru menyadari sungguh Dia adalah Tuhan. Tetapi ada satu pribadi yang tidak mau mengakui kenyataan tersebut. Dia adalah Isabel. Malah dia menjadi orang yang ingin membunuh Nabi Elia. Mari kita perhatikan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan 8. Ahab memberitahukan kepada Isabel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya kata Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Beersheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sekali ke jalan hidupnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia menyemangati, katakannya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ahab menceritakan tentang Nabi Elia dan perbuatannya kepada Isabel. Pada saat mendengarkan apa yang diceritakan oleh Ahab, Isabel begitu marah. Kita perhatikan ayat yang kedua. Isabel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, kiranya para Allah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jika besok sekitar waktu ini
Aku tidak menghabisi nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka. 2 minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Isabel adalah seorang penyembah berhala. Dia memuja dewa Baal. Dia memuja Dewi Asyera. Segala bentuk pemujaan yang dilakukan oleh Isabel membentuk karakter atau kepribadian Isabel itu sendiri. Moral yang ada di dalam diri Isabel merupakan hasil pengajaran para nabi dewa Baal. Karakter di dalam dirinya terbentuk. Moral yang di dalam dirinya terbentuk. Kebiasaan hidup sehari-hari terbentuk. Dan salah satu bentuk yang nyata pada saat ini, Isabel menjadi seorang pengancam. Dia berkata bahwa besok Elia akan kubunuh. Isabel membenci Elia. Kebencian yang ada di dalam dirinya adalah kebencian yang bukan timbul dengan otomatis. Dia menjadi orang yang membenci orang lain. Dia menjadi pembenci para nabi Tuhan. Benci artinya perasaan sangat tidak suka. Isabel tidak menyukai orang yang berbeda dengannya. Dia tidak menyukai Allah Israel. Dia tidak menyukai para nabi Allah Israel. Dia tidak menyukai ajaran Allah Israel. Dia tidak menyukai umat Allah. Jadi kebencian timbul karena ada perbedaan antara Isabel dengan umat Tuhan. Nah, kebencian inilah juga yang tertanam dalam diri manusia karena perbedaan satu dengan yang lain. Ketika seseorang melihat yang lain berbeda, maka bisa timbul kebencian di dalam diri orang tersebut. Orang yang membenci terhadap orang lain adalah orang yang memiliki prinsip bahwa orang lain harus sama dengan dirinya. Orang lain harus menyembah Allah seperti dia menyembah Allahnya. Orang lain harus belajar pengajaran Allah seperti pengajaran Allahnya. Jadi perbedaan kepercayaan, perbedaan segala bentuk pengajaran, perbedaan sikap umat terhadap Allah itu bisa mendatangkan kebencian bagi orang lain. Dahulu kala di dalam zaman Raja Ahab, orang-orang yang percaya kepada Allah, mereka dikejar untuk dibunuh. Bahkan Isabel membunuh beberapa ratus nabi Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, bagi Isabel semua orang harus sama dengan dirinya. Semua orang harus tunduk kepadanya. Semua orang harus taat kepadanya. Semua orang harus sama dengan dirinya. Jelas, ini merupakan satu pelanggaran terhadap keberadaan Allah sendiri yang menciptakan manusia berbeda-beda satu dengan yang lain. Allah tidak menciptakan manusia satu rupa saja di dalam dunia ini. Tetapi Allah menciptakan manusia dengan begitu banyak rupa. Banyak pemikiran, banyak akal,
banyak kebiasaan hidup. Dan Allah tidak merancangkan supaya manusia menjadi serupa satu dengan yang lainnya. Sama satu dengan yang lainnya. Tapi Isabel, dia menginginkan para nabi Allah Israel harus menyembah dewa Asyera. Umat-umat Allah harus menyembah dewa Asyera. Setiap orang yang dia jumpai harus menyembah dewa Asyera. Harus menyembah dewa Baal. Kalau tidak sama dengan dirinya, maka dia tidak tanggung-tanggung untuk membunuh orang yang berbeda dengan dirinya. Inilah yang sedang terjadi di belahan dunia yang lain. Kalau tidak sama, maka mereka akan ditangkap, dipenjarakan, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk dibunuh. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar betapa banyaknya umat-umat Tuhan yang dieksekusi karena perbedaan penyembahan. Ini akibat kebencian, sehingga di dalam diri orang tersebut ada satu prinsip: orang lain tidak boleh berbeda dengan diriku. Orang lain harus sama dengan diriku. Kebencian merupakan cikal bakal apa yang dimakan dengan dendam. Isabel memiliki karakter seorang pendendam. Ketika dia mendengar Elia membunuh Nabi Baal, timbul satu sikap di dalam diri Isabel untuk melakukan hal yang sama terhadap Elia. Dendam artinya keinginan kuat untuk membalas perbuatan orang lain. Kalau Elia sudah membunuh para nabi Baal, maka Isabel juga harus membunuh Elia. Orang yang memiliki dendam di dalam dirinya adalah orang yang sudah mengalami kematian perasaannya, yang sudah mengalami kematian roh di dalam dirinya. Sebab orang yang memiliki dendam di dalam kehidupannya tidak ada kasih. Orang yang memiliki dendam di dalam kehidupannya tidak ada satu pengertian bahwa dia harus menghormati orang yang berbeda dengan dirinya. Orang yang menyimpan dendam berarti orang itu mematikan daya pikir atau akal sehat yang ada di dalam dirinya. Mengapa orang yang dendam, memiliki dendam, dikatakan sebagai orang yang mematikan daya pikir atau akal sehat? Sebab dendam hanya berupa perasaan. Orang yang dendam artinya orang yang digerakkan oleh perasaan. Nah, di dalam diri manusia ada yang dinamakan dengan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Orang yang dendam, pendendam, dia hanya hidup berdasarkan perasaan. Sedangkan pikirannya tidak dipergunakan. Jadi dengan demikian, orang yang menyimpan kebencian, orang yang menyimpan dendam di dalam hatinya, jiwanya tidak stabil. Jiwanya terganggu. Sebab dalam seluruh kehidupannya hanya perasaan yang terus menjadi bagian dalam kehidupannya. Orang yang memiliki dendam di dalam dirinya
Dia akan selalu berkata, perbuatanku adalah benar. Dia selalu berkata, diriku adalah yang benar. Dunia kacau karena kebencian dan dendam. Terjadi percekcokan di antara masyarakat kenapa? Dendam dan kebencian. Terjadi kekacauan dalam rumah tangga kenapa? Ada dendam dan kebencian. Terjadi gejolak di dalam gereja Tuhan kenapa? Ada dendam dan kebencian satu dengan yang lain. Pada saat ini, mau tidak mau kita katakan bahwa dunia dikuasai oleh si jahat. Kita perhatikan 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Demikian dikatakan dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Rasul Yohanes berkata, dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dunia sedang menaburkan kebencian. Dunia sedang menaburkan dendam di dalam diri setiap orang. Sehingga kita tidak bisa menutup mata terjadinya kejahatan di sekitar kita karena apa? Kebencian dan dendam. Dunia akan terus menaburkan benih kebencian dan dendam. Dan manusia adalah sasaran dari si setan yang jahat tersebut. Dia akan terus memaksakan supaya di dalam diri manusia tertanam kebencian, tertanam dendam antara satu dengan yang lain. Inilah yang sedang terjadi di dalam dunia pada saat ini. Iblis terus akan bekerja. Iblis akan terus menaburkan benih. Dan benih itu bukan hanya terjadi di luar sana. Benih itu juga terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Seorang suami bisa saja membenci istrinya atau dendam terhadap istrinya karena perbuatan istrinya. Seorang istri bisa saja benci kepada suaminya, bisa saja dendam kepada suaminya karena perbuatan seorang suami. Seorang ayah dan ibu bisa ada dendam terhadap anak. Seorang anak bisa menaruh kebencian dan dendam terhadap orang tua. Kakak bisa menaruh kebencian dan dendam terhadap adik. Jadi yang dinamakan dengan kebencian yang terus memunculkan dendam dalam kehidupan seseorang sudah merasuk dalam kehidupan orang-orang percaya, merasuk dalam kehidupan rumah tangga orang percaya, sehingga kita bisa melihat tidak ada damai dalam keluarga tersebut, tidak ada kesehatan dalam keluarga tersebut. Sering terjadi percekcokan, sering terjadi kekurangan dalam hal keuangan, sering terjadi kekurangan dalam hal makan dan minum. Sebab pemazmur juga katakan bahwa berkat Allah akan mengalir dalam kehidupan rumah tangga yang rukun. Di dalam rumah tangga yang tidak ada kebencian, di dalam rumah tangga yang tidak ada dendam,
di sanalah berkat Allah akan dicurahkan. Jadi bila rumah tangga sudah dimasuki oleh kebencian, oleh dendam di antara anggota keluarga rumah tangga tersebut, jelas mereka akan jauh dari kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jauh dari keberkatan akan usaha yang mereka kerjakan. Jauh dari keberkatan rumah tangga. Jauh dari keberkatan kesehatan tubuh jasmani. Jauh daripada keberkatan rencana, cita-cita, dan keinginan yang ada di dalam dirinya. Jadi jelas bahwa kebencian yang terus bertumbuh menjadi dendam, jika bercokol dalam kehidupan sebuah rumah tangga, itu merupakan sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan rumah tangga tersebut. Selalu berada dalam keadaan yang tidak tentram. Selalu berada dalam keadaan yang ribut. Selalu berada dalam keadaan yang saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Menganggap dirinya benar. Menganggap dirinya paling benar dalam keluarga ini. Kebencian dan dendam harus kita tolak dari kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Sebab akan mengacau kehidupan keluarga masing-masing. Akan merusak kehidupan keluarga kita masing-masing. Akan menghilangkan rasa percaya terhadap anggota keluarga kita yang lain. Akan merusak komunikasi satu dengan yang lain. Dan pada saat itu dapat kita katakan kemunafikan ada di dalamnya. Mungkin mulut berbicara manis, tetapi hati ada kebencian dan dendam terhadap yang lain. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga-keluarga, oleh gereja yang di dalamnya ada kebencian dan dendam satu dengan yang lain? Yang harus dilakukan yaitu bertobat di hadapan Tuhan. Pertobatan akan merupakan satu awal pemulihan dalam kehidupan rumah tangga. Merupakan awal pemulihan dalam kehidupan sebuah keluarga. Akan merupakan awal pemulihan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Allah mencela sikap kehidupan yang dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Allah mencela dan Allah mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan demikian tidak sesuai dengan firman Allah. Perbuatan-perbuatan demikian melawan firman Allah. Kebencian dan dendam baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berjemaat, baik dalam kehidupan bermasyarakat, semua itu merupakan bentuk kedagingan. Ketika kita menyimpan kebencian terhadap orang lain, ketika kita menyimpan dendam terhadap orang lain, baik terhadap anggota keluarga kita, keluarga besar kita, gereja, atau masyarakat di mana kita berada, berarti kita sedang hidup di dalam kedagingan. Roma pasal 8 mengatakan, barang siapa hidup di dalam kedagingan, dia musuh Allah. Roma pasal 8 mengatakan, barang siapa hidup di dalam kedagingan,
dia tidak berkenan kepada Allah. Barang siapa hidup di dalam kedagingan, dia tidak mungkin mengerti tentang firman Allah. Yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya, berupayalah jangan memberi tempat bagi kebencian untuk ada di dalam hati kita. Jangan memberi tempat bagi dendam di dalam hati kita. Sebab Salomo mengatakan hati adalah pusat kehidupan. Jagailah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab daripadanya terpancar kehidupan. Hati yang dipenuhi dengan dendam, hati yang dipenuhi dengan kebencian akan melahirkan perbuatan-perbuatan jahat. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa perbuatan jahat itu merusak kehidupan orang lain. Yang penting saya senang dengan perbuatan yang saya lakukan. Itulah orang yang dipenuhi dengan kebencian dan dendam di dalam dirinya. Jika ada orang lain yang menyakiti hati kita, jangan terus menjadi benci terhadap orang tersebut. Jangan terus berkata aku akan membalas perbuatan mereka. Jika kita dirugikan oleh orang lain dalam hal materi dan lain-lain, jangan menaruh kebencian karena hal itu. Jangan menjadi dendam karena hal itu. Kalau orang lain menghina kehidupan kita, jangan kita menjadi benci karena penghinaan mereka. Jangan kita menjadi dendam dan berkata saya akan menghina mereka. Kalau Rasul Paulus katakan, kalau orang lain menggigit, mencubit kehidupanmu dan terasa sakit di sini, di dada ini, jangan menyimpan kepahitan. Jangan menjadi benci terhadap mereka. Jangan menjadi dendam terhadap mereka. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki satu prinsip dalam kehidupan ini, bahwa saya harus hidup sesuai dengan firman Allah. Saya harus membuang kebencian. Saya harus membuang dendam yang ada di dalam diri saya. Pada saat kita dihina, dirugikan, diambil sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita oleh orang lain, jangan menjadi sakit hati. Dan jangan terus dikuasai oleh kebencian. Yang harus kita lakukan, buang semua itu. Matikan semua itu. Sebab kita adalah manusia ciptaan baru. Ciptaan yang lama sudah berlalu. Kehidupan yang penuh dengan kebencian, kehidupan yang penuh dengan dendam, itu adalah manusia lama yang harus kita buang. Sekarang kita adalah manusia ciptaan baru yang harus bebas dari kebencian, yang harus bebas dari dendam. Hati kita harus bersih di hadapan Allah. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, engkau harus lebih daripada orang-orang Farisi. Engkau harus lebih daripada orang-orang Saduki. Engkau harus lebih daripada imam-imam besar dalam hal iman yang engkau miliki.
Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi dunia pada saat ini sedang menabur benih kebencian dan dendam, baik dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berjemaat, maupun kehidupan berkeluarga. Kita pengikut-pengikut Kristus harus menolak kebencian dan dendam. Itu bukan karakter kita sebagai orang percaya. Itu bukan kehendak Allah. Yang Allah kehendaki, hiduplah di dalam kasih. Mengasihi sesama manusia, sekalipun mereka sudah menyakiti hati kita. Mengasihi sesama manusia, sekalipun mereka sudah menghina kita, menyakiti hati kita, memfitnah kita, merugikan kita, menjadikan kita hidup di dalam kekurangan. Karena sebagian harta kita mungkin tidak dikembalikan oleh mereka. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikap Isabel, perilaku Isabel dicela oleh Allah di dalam kitab Wahyu. Allah mencela sikap kehidupan Isabel yang ada di dalam gereja Tuhan, yang ada di dalam keluarga umat Tuhan. Dengan kata lain, pengikut Kristus, pengikut Yesus Kristus, apapun yang dia terima dari perlakuan orang lain, ketidakadilan dari orang lain. Sebab Salomo juga katakan, di dalam dunia tidak ada keadilan. Hanya Allah yang adil. Nah, ketika kita menerima ketidakadilan dari orang lain, ketika kita menerima perlakuan yang tidak adil dari orang lain, ketika kita menerima satu bentuk penghinaan yang orang lain lakukan kepada kita, janganlah terus kita menjadi seorang pembenci atau pendendam. Sebab yang pertama, kalau kebencian dan dendam sudah menguasai hati kita, maka kasih itu akan pudar dari kehidupan kita. Kebencian dan dendam bagaikan seekor unta yang kedinginan di luar tenda. Pada saat unta itu kedinginan, kita yang ada di dalam tenda melihat, kasihan unta ini kedinginan. Kemudian kita membuka tenda sedikit dan kaki unta masuk. Kemudian kita katakan, kasihan juga badannya kedinginan. Kita biarkan mulai dari kaki hingga badan masuk. Kemudian kita lihat juga, aduh, kepalanya masih kedinginan. Kita biarkan, kita buka tenda kehidupan kita dan kepala unta masuk. Setelah kaki, badan, dan kepala unta masuk, dia akan menyingkirkan kita keluar dari tenda. Itulah karakter kebencian dan dendam. Kalau sudah tertanam dalam kehidupan kita, dia akan menyingkirkan kasih yang ada di dalam diri kita.
Dia akan menyingkirkan kehidupan yang menghormati satu dengan yang lain dalam diri kita. Dia akan menyingkirkan kita dari kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Sehingga yang bercokol dalam tenda kehidupan kita adalah kebencian dan dendam. Yang kedua, sebagai pengikut Kristus, kita harus mematikan kedagingan. Supaya apa? Kebencian dan dendam tidak ada dalam kehidupan kita. Matikan kedagingan. Matikan kedagingan. Kemudian yang ketiga, teruslah hidup di dalam kasih. Mari kita perhatikan Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 17. Saya akan bacakan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jika orang lain menyakiti hati kita, jika orang lain menghina kita, jika orang lain menjadikan kehidupan kita hancur, bisnis kita hancur dan lain-lain, firman Allah katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya perbuatan jahat yang mereka lakukan kepada kita, jangan kita balas dengan kejahatan. Tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Artinya sekalipun orang lain berbuat jahat kepada kita, menyakiti hati kita, merugikan secara materi dalam kehidupan kita, firman Allah katakan, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Yang sering kita perbuat, kalau kita disakiti, kalau kita dirugikan, kita dihina. Yang sering terjadi, kita membalas apa yang mereka perbuat. Dan kita akan menjadi orang yang puas setelah membalas kejahatan mereka. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita bukan seperti demikian. Apapun kejahatan yang diperbuat oleh orang lain, jangan menjadikan kita menjadi seorang pembenci terhadap mereka. Jangan kita menjadi pendendam terhadap mereka. Tetapi berbuat baiklah kepada mereka. Doakan mereka supaya diberkati oleh Tuhan. Doakan mereka supaya mereka tetap sehat. Doakan mereka supaya mereka tetap menjadi orang yang sukses. Itulah karakter yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetap berbuat baik kepada mereka. Roma pasal 12 ayat 20 sampai dengan 21. Seringkali orang yang berbuat jahat kepada kita menganggap mereka sebagai musuh. Roma pasal 12 ayat 20 sampai dengan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu, seperti menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya ulangi, orang yang berbuat jahat terhadap kita, seringkali kita anggap mereka sebagai musuh yang harus kita taklukkan, yang harus kita kalahkan, yang harus kita hancurkan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, jika
seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan ayat 19. Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, jangan menjadi pembenci. Ketika kita membenci orang yang berbuat jahat kepada kita, berarti kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita dendam terhadap orang yang berbuat jahat terhadap kita, berarti kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, firman Allah katakan, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, jangan merancangkan pembalasan untuk mereka, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Artinya, pada saat orang lain berbuat jahat kepada kita, Allah memperhatikan kondisi kita yang dijahati. Allah pun memperhatikan orang yang berbuat jahat kepada kita. Firman Allah katakan, Allah akan murka kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Allah akan menuntut pembalasan terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika orang lain berbuat jahat kepada kita? Tetap berbuat baik, tetap mengasihi mereka. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Apakah Tuhan pasti membalas mereka? Ya, pasti akan membalas mereka. Bukan karena Allah kejam dan tidak mempunyai kasih, tetapi firman yang berkata, apa yang ditabur oleh seseorang itu juga akan dituainya. Kejahatan yang mereka lakukan kepada kita, mereka akan menuai buah dari kejahatan itu. Janganlah menaruh kebencian dan dendam dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam kehidupan suami istri, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Jauhkan dari kebencian, jauhkan dari dendam antara kehidupan suami dan istri. Antara orang tua dan anak, jauhkan kebencian, jauhkan dendam. Mungkin seorang anak berkata, aku dulu disakiti oleh orang tua. Aku sering mendapatkan perlakuan kasar. Aku sering dikatakan sebagai anak pembawa sial. Aku sering dikatakan sebagai anak pembawa kerugian berkeluarga. Bagi seorang anak yang posisi demikian, jangan ada kebencian dan dendam terhadap orang tua. Baikkan, tunjukkan kasih kepada orang tua. Kepada seorang kakak dan adik yang mungkin pada saat ini ada kebencian dan dendam di antara mereka, mari buang
kebencian dan dendam itu harus kita buat. Sehingga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, kita akan terus merasakan apa yang dinamakan dengan damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan keluarga kita masing-masing. Dalam kehidupan bermasyarakat, kalau ada orang lain berbuat jahat, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Berdoa untuk mereka supaya mereka diberkati, mereka sukses, mereka sehat, mereka berhasil. Itulah yang Allah inginkan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan, janganlah sama dengan dunia ini. Kalau dunia sekarang ini sedang bertumbuh dalam kebencian dan dendam satu dengan yang lain, maka kita pengikut Kristus jangan sama dengan mereka. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak terang. Yesus katakan, seorang anak terang tidak akan melakukan kejahatan. Seorang anak terang akan melihat Allah. Pada saat jika ada kebencian, dendam, dan kejahatan dalam diri kita, kita akan bisa melihat Allah. Artinya, realita Allah akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Kuasa Allah akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Berkat yang Allah sediakan di surga akan terus nyata dalam kehidupan kita. Kesehatan yang dari Allah akan terus nyata dalam kehidupan kita. Kesuksesan yang dari Allah akan terus menyertai kehidupan kita. Keberhasilan dalam setiap rencana cita-cita kita akan terus hadir dalam kehidupan kita. Sebab itu, jika pada saat ini ada kebencian atau dendam di dalam diri kita, tolak semua itu. Mulai buang, matikan semua itu. Sebab hati kita bukan tempat sampah. Kebencian itu merupakan sampah. Dendam merupakan sampah. Jangan penuhi hati kita dengan sampah. Penuhilah hati kita dengan kasih. Penuhilah hati kita dengan firman Tuhan. Sebab inilah yang akan menjadikan kita hidup di dalam keberkatan yang daripada Allah. Mari saudara, terus hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Kejahatan apapun yang orang lain perbuat kepada kita, jangan membenci, mendendam mereka, tetapi tetap mengasihi mereka. Dengan adanya kasih yang daripada kita, maka itu merupakan satu kemungkinan orang yang jahat bisa berubah. Karena apa? Karena kita mengasihi mereka. Jadi kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Sebab kejahatan dibalas dengan kejahatan, orang ini akan semakin jahat. Semakin jahat dan semakin jahat. Tetapi ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, ada kuasa yang bisa mengubah orang jahat menjadi orang baik. Sekian, teman-teman. Kita menyanyikan pujian Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat jiwa
aku pernah menyakiti engkau, menyusahkan engkau. Jangan ada kebencian dan dendam di dalam dirimu. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada mereka. Sekalipun mungkin mereka berbuat jahat kepada kita sebagai orang tua, jangan membenci dan dendam terhadap mereka. Nyatakan terus kasih kita kepada mereka. Melalui kasih yang kita tunjukkan, anak-anak kita akan berubah menjadi anak yang berkelakuan baik, menjadi anak yang mengasihi kita sebagai orang tua. Kepada anak-anak, mungkin engkau mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang tuamu, perlakuan kasar yang menyakiti hatimu, menyakiti badanmu. Jangan menaruh kebencian dan dendam terhadap orang tuamu. Kasih mereka dengan kasih Tuhan. Bagi suami istri, mungkin engkau pernah dikecewakan oleh pasangan hidupmu, engkau pernah disakiti oleh pasangan hidupmu, engkau pernah dihina oleh pasangan hidupmu, direndahkan oleh pasangan hidupmu. Jangan membenci, jangan mendendam terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pasangan hidupmu. Tetapi ampunilah, kasihilah. Seperti Yesus mengampuni orang-orang yang pernah ditolong oleh Yesus, namun pada akhirnya mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Seperti Stefanus yang sudah menolong orang banyak, tetapi justru orang banyak itulah yang merajam Stefanus dengan batu sampai Stefanus mati. Namun Stefanus tidak membenci, mendendam mereka. Stefanus berdoa, Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Paulus pernah dianiaya, hampir mati. Namun dia tidak membenci, mendendam terhadap mereka. Bahkan dia berdoa supaya orang-orang tersebut diselamatkan oleh Tuhan. Mari saudara, jika dunia dipenuhi dengan kebencian dan dendam, kita pengikut Kristus harus berbeda dengan orang-orang dunia. Kita harus menolak kebencian dan dendam, membuang kebencian dan dendam dari dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, hamba deklarasikan bahwa jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang hidup di dalam kasih, menjadi jemaat yang menolak kebencian dan dendam, sehingga hati mereka tidak dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Hamba berdeklarasikan mereka menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih, yang selalu berbuat baik terhadap sesama dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan berjemaat dan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Saudara, terimalah damai sejahtera, anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya.